kan struktur ruangannya apa. Itu salah satunya. Oke. Dan subuh juga sinau kan bisa. Udah. Terus untuk satu lagi, beasiswa yang disediakan oleh UKRIS sendiri itu apa ya Pak? Ada tahfiz, ada KIP, ada beasiswa yayasan, ada beasiswa Basnas, dan apa ya beasiswa selain Basnas apa ya Basnas itu ya. Udah closing ya. Dan beasiswa dari pemerintah daerah juga ada. Masa gini, kita kerjasama dengan Pemkot Semarang, nanti ada beasiswa untuk warga Kota Semarang. Kita kerjasama dengan Pemkab Jepara, nanti untuk warga Jepara itu juga lewat terus. Baik, kalau begitu saya akhiri dan bergantian dengan teman saya, Saila. Ya. Tapi dong ya, dong atau enggak dong? Paham. Paham. Ya Mbak Sila, Sorry ya. kesimpulan sama closing aja. Monggo enggak apa-apa. Ya Mbak Sila, kesimpulan sama closing aja. Closing statement lah. Iya, Ya. kesimpulan aja. Oke, gimana dulu kabarnya, Prof? Kabarnya alhamdulillah sehat, baik, happy. Ya. Ya tadi sudah disampaikan oleh para teman-teman saya tadi bahwa tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur Khairi mengenai beasiswa yang ada di UKRIS, kemudian menjelaskan mengenai KIP dan perjalanan karir dari Prof. Iya. Nah, saya mungkin ada satu pertanyaan lagi, maaf ya, Iya. Pak. Aja grogi. Iya nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan terakhir untuk saya itu motivasi untuk para pelajar yang masih kayak saya tuh nggak mau kuliah. Saya nggak mau kuliah karena saya nggak mau. Saya mau lebih kerja karena mau dapat uang. Nanti gimana? Ya. Kalau anak muda, remaja, itu kan jangkauannya masih panjang. Jenengan akan melewati banyak sekali peristiwa yang jenengan belum tahu nanti bentuknya peristiwa tantangan itu seperti apa. Nah, ibarat panjenengan itu akan bepergian jauh yang belum tahu ujungnya, lebih baik jenengan menyiapkan bekal sebanyak-banyaknya. Jadi dengan bekal yang banyak itu, jenengan akan lebih tenang untuk mengarungi perjalanan tadi supaya sampai pada tujuan. Nah, hidup itu kan harus bermakna, Mbak. Hidup tidak sekedar ada namanya beraktivitas nanti terus selesai itu tidak. Kita itu hidup kan harus bermakna, memberi kontribusi dan memberi manfaat kepada lingkungan. Nah, kalau kita tidak punya pendidikan yang cukup, kita akan jadi parasit, jadi beban untuk orang-orang sekitar. Nah, lebih baik kita sabar sebentar, kita belajar supaya bekal kita cukup untuk menjadi orang yang beri manfaat, bisa memberi manfaat untuk orang-orang sekitar. Jadi para remaja ini harus kuliah menurut saya, karena masa depan itu masih perjalanan akan sangat panjang. Pak, saya secara ekonomi kurang beruntung. Justru disitulah beruntungnya. Masa gini, ada orang yang secara ekonomi beruntung, itu ekonomi orang tuanya sebenarnya, bukan ekonomi dia. Kalau dia tidak bisa manfaatkan itu, terlena, orang tua itu pada akhirnya akan purna, tidak ada dan terusnya, malam ya. Semua akhirnya kan tua meninggal kan. Kalau anak ini tidak disiapkan, salah. Justru orang yang beruntung menurut saya adalah orang yang berasal dari ekonomi yang kurang beruntung. Karena apa? Dia artinya dia ditempa oleh alam, memiliki tulang yang kuat, memiliki kulit yang kuat, memiliki mental semangat yang kuat. Nah, mental semangat dan tulang kuat itu artinya raganya kuat maksudnya. Itu juga aset, itu juga modal, itu juga kekayaan.